Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitri Rahmawati, kelas PAIG semester 7, Nahwal Kitabah Muhadarah. Perbaiki sholatmu, maka hidupmu pasti berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kita sering mendengar ayat ini disampaikan oleh para ulama, para dai, dan para ustadz tentang bahwa salah satu di antara cara menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dengan melakukan ibadah sholat. Pertanyaannya adalah, sholat yang seperti apakah yang bisa menjemput pertolongan Allah dalam kehidupan kita pada saat kita mengalami ujian yang berat? Banyak orang yang bilang, saya sholat tapi kok hidup saya begini-gini aja. Banyak orang yang bilang, saya udah sholat tapi kok doa saya belum diijabah. Saya sudah sholat tapi kok masalah saya masih belum selesai. Saya udah sholat, tapi kok musibah saya terus beruntun tidak pernah berhenti. Saya udah sholat, tapi kok musibah terus terjadi dalam hidup saya. Sehingga teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita perlu belajar. Sholat yang seperti apa yang bisa menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ajaib. Mari kita renungkan sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa dahulu di masa Nabi ada seorang laki-laki di kota Madinah yang melakukan perjalanan antara Syams dan ke Madinah untuk berdagang. Di tengah perjalanan, laki-laki ini dirampok oleh para perampok. Dia diberhentikan oleh seorang laki-laki, kemudian hartanya diambil. Lalu setelahnya laki-laki itu merumuskan pedang ke orang ini. Pedagang ini mengatakan, wahai fulan, jika engkau menginginkan hartaku maka ambillah, tapi biarkanlah aku melanjutkan perjalanan. Perampok itu mengatakan, adapun harta itu sudah menjadi milikku. Sekarang aku menginginkanmu, aku ingin membunuhmu. Merasa tidak punya pilihan, akhirnya pedagang ini mengatakan, wahai fulan, jika engkau menyakitiku, membunuhku, maka lakukanlah. Tetapi sebelumnya berilah aku kesempatan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Lalu perampok ini mengatakan, ya sudah, kalau begitu sholatlah, aku akan berikan waktu sebentar. Maka pedagang ini pun mendirikan sholat dengan sholat yang sangat khusyuk. Di dalam sholat, laki-laki ini setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca sebuah ayat di dalam surah An-Naml ayat 62. Apa ayatnya? Dia membaca kalimat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
Bukankah dialah Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan lain yang patut disembah dan dimintai pertolongan? Sedikit sekali dari nikmat Allah yang kalian ingat. Sadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat yang dibaca oleh pedagang tadi ketika dia sholat 2 rakaat. Dia membaca kalimat ini dengan penuh penghayatan. Dia mentadaburi ayat ini. Amma yujibul muttara idza da'a wa yakshifu su. Bukankah dialah Allah yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam kesulitan dan menghilangkan kesusahan? Dia menghayati ayat ini, dia mentadaburi ayat ini, sehingga muncullah rasa yakin di hatinya bahwa harapan yang saat ini sesungguhnya adalah Allah yang yujibul mutar. Dia dalam kondisi mutar, dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi terancam. Mutar itu bisa bermakna terancam, kesulitan, kesusahan, dan berbagai macam makna dari ketidakberdayaan. Siapa yang mujirul mutar? Siapa yang akan memperkenankan doa orang yang tidak berdaya selain Allah? Wa yakshifu su, dan menghilangkan kesusahannya selain Allah. Maka muncullah rasa yakin di dalam laki-laki ini setelah membaca ayat tersebut. Setelah selesai dia melakukan sholat, kemudian dia mengangkat tangannya, dia berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang mulia. Ya Rabbi, wahai Tuhan yang maha pengasih, wahai Tuhan yang maha penyayang, wahai Tuhan yang memiliki arasy yang mulia, wahai Tuhan yang menampakkan makhluk, wahai Tuhan yang maha mengembalikan, wahai Tuhan yang maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Aku mohon dengan cahaya-Mu yang memenuhi sudut-sudut arasy-Mu. Hamba mohon kepadamu dengan kekuasaan-Mu yang menguasai makhluk-Mu, dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, ya Allah. Wahai Tuhan yang maha penolong, tolonglah aku. Laki-laki ini berdoa meminta kepada Allah dengan menyebut kebesaran Allah di arasy, menyebut cahaya-cahaya yang dimiliki oleh Allah meliputi arasy-Nya yang mulia. Tiba-tiba setelah selesai berdoa, muncullah seorang laki-laki berpakaian hijau bercahaya. Dia mengendarai seekor kuda berwarna abu. Dia mengeluarkan pedang. Lalu perampok tadi mencoba untuk menyerang laki-laki berkuda itu. Lalu laki-laki berkuda itu menendang perampok itu sehingga terhempas dan terjatuh, sehingga laki-laki itu membunuh perampok itu seketika. Kemudian pedagang itu bertanya, "Siapakah Tuan?" Lalu pemuda itu menjawab, "Ketahuilah saya adalah malaikat yang turun dari malaikat ketiga. Ketika kamu berdoa kepada Allah kali pertama, kami para malaikat mendengar suara gemerincing dari pintu-pintu langit, sehingga malaikat bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba muncullah doamu yang kedua, hingga pintu-pintu langit terbuka dan tampaklah sangat cahaya yang terang benderang. Dan doa yang ketiga, datanglah malaikat Jibril kepada kami seraya berseru, siapakah di antara kalian, wahai para malaikat, yang mau menolong hamba Allah itu? Lalu aku memohon kepada Allah agar Ia mengizinkanku melaksanakan tugas ini. Wahai hamba Allah, ketahuilah, barang siapa yang berdoa dengan doa yang kau baca tadi ketika dalam kesedihan, penderitaan, dan dalam keadaan sedang susah, maka Allah akan melepaskannya dari kesedihan dan akan menolongnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu kisah tentang keajaiban sholat seorang pedagang yang dengan sholat itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan yang luar biasa dalam masalahnya. Pertanyaannya adalah,
apa rahasia sholat pedagang itu sehingga Allah mendatangkan malaikat khusus yang menunggang kuda berwarna abu, lalu malaikat ini membunuh perampok yang ingin mencelakai pedagang itu. Salah satu rahasia dari sholat pedagang itu, kata para ulama, adalah dia melakukan ibadah sholat dengan ihsan. Seperti yang dikatakan Nabi tentang bab ihsan, anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarab. Ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatmu. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Di sini Nabi mengajarkan kepada kita tentang sholat yang terkoneksi langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkoneksi dalam yakin dan iman sampai seolah-olah kita melihat Allah. Artinya ketika kita bisa sholat seolah-olah melihat Allah, lalu dengan kondisi seperti itu kita meminta pertolongan Allah dengan penuh keyakinan, itulah sholat yang mendatangkan pertolongan Allah. Maka kalau kita tidak bisa melihat Allah, karena itu memang sulit, maka yakinlah Allah melihat kita, dan itu pasti. Dan artinya bahwa Allah itu pasti mendengar kita, melihat kita, mendengar kita, dan sedang menunggu apa yang kita butuhkan. Maka orang yang bisa melakukan sholat dalam keadaan benar-benar seperti sedang bertemu dengan Allah, lalu dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti pedagang tadi, maka sholatnya itulah yang disebut dalam Al-Quran wasta'inu bisabri wassalah, sholat yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sering kita melakukan sholat dengan ihsan, benar-benar bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bisa ngerasain bagaimana cara menghayati melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Kalau kita bisa mendalamkan dalam sholat 5 waktu atau sholat sunnah yang lain atau sholat tahajud, maka insya Allah sholat kita menjadi sholat keajaiban di dunia. Marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.